ketemu lagi sama gua Novit Bandriawan. Nah, kali ini kita bakalan maraton review Kamen Rider XE episode 1 sampai 10. Nah, dimulai dari karakter ini dulu, yakni di sini mengisahkan tentang karakter yang bernama Emo Hojo. Di sini Emo Hojo itu adalah seorang dokter magang yang bekerja di salah satu rumah sakit. Nah, di sini Emo Hojo ini seorang penggila gamer banget. Dia itu seorang gamer. Jadi selain dokter, dia seorang gamer. Nah, Emo Hojo ini suatu hari saat sedang menolong pasiennya yang kabur dari rumah sakit, seorang anak kecil. Dia tiba-tiba langsung jadi monster gitu. Lalu dia mengobrak-abrikan kota dan tiba-tiba ada seorang suster yang memberikan sebuah alat yang bernama Asuna atau Poppy Pipopapo. Nah, di sini dia memberikan sebuah gamer driver dan gashat, dan akhirnya dia berubah menjadi seorang Kamen Rider XE. Nah, dimulai dari tokoh Emo ini, dia sebenarnya punya dua kepribadian, yakni seorang sosok yang menurut gua sangat bertanggung jawab terhadap pasiennya dan seorang gamer jenius. Nah, namun sayangnya si Hojo Emo ini memiliki sebuah karakter yang jelek gitu, yakni dia selalu sial terus dan dia selalu mengalami luka-luka kecil. Ini cukup menghilangkan wibawa dokter sih menurut gua, dimana dokter yang harus selalu sehat di hadapan pasien ini malah sakit-sakitan terus, apalagi luka, meskipun luka kecil. Dan di sini cukup menarik juga di Kamen Rider XE ini, yakni di Kamen Rider XE menggunakan latar pekerjaan dokter. Ya, dokter. Sebenarnya sih dokter ini bukanlah sebuah profesi yang menurut gue nggak biasa, namun biasa banget. Karena kenapa? Rata-rata anak-anak Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi luar negeri juga, di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia, semua anak kecil selalu mengimpikan dokter. Dan mungkin dengan menampilkan Kamen Rider XS yang berlatar cerita dokter, ini mungkin dapat memberikan semangat untuk seorang anak-anak di seluruh dunia untuk bersemangat untuk menjadi seorang dokter. Ya. Lalu dan juga karakternya di sini, selain ada Hojo Emo yang merupakan seorang dokter yang selalu sial terus, di sini juga ada Asuna atau Poppy Pipopapo. Nah, di sini juga sama nih. Asuna atau Poppy Pipopapo yakni mempunyai dua kepribadian. Satu serius, satu ceria banget. Dan cara membedakannya gampang banget. Cukup dilihat dari penampilannya saja. Bila serius, dia memakai pakaian suster. Bila ceria atau kekanak-kanakan, dia memakai baju yang nyentrik juga dengan rambut palsunya, emang rambut palsu warna pink, dan baju yang warnanya benar-benar bertabrakan namun tetap menampilkan kesan ceria. Dan selain Asuna juga ada si secondary rider, yakni Kamen Rider Brave atau biasa nama aslinya itu adalah Kagami Hiro. Nah, Kagami Hiro ini adalah seorang ahli bedah jenius. Dia nggak terlalu memberikan perhatian lebih pada pasiennya. Dia juga menyukai makan makanan yang manis, yakni seperti kue cake. Nah, lalu setelah si Kagami Hiro atau Kamen Rider Brave, disusul juga dengan Kamen Rider Snake atau Hanaya Taiga. Nah, di sini dia tuh sebenarnya mantan dokter, dan dia itu sebenarnya dokter 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu. Ya, gua di sini sebenarnya tentang masa lalu si Hanaya Taiga ini nggak terlalu diungkit-ungkit juga sih. Dia kalaupun diungkit-ungkit paling cuma disebut-sebut sebagai mantan dokter dan
seorang dokter yang praktek izinnya dicabut dan dipecat dan yang lainnya. Ya, yang lainnya. Selain itu juga ada satu lagi, yakni namanya itu siapa ya? Aku lupa sih. Untuk yang keempat ini gue lupa banget. Gue lupa banget. Tapi namanya Kamen Rider Laser ya, Kamen Rider Laser. Nah di sini karakter yang demen banget bohongnya minta ampun. Lalu di sini dia mempunyai masa lalu, yakni 5 tahun yang lalu dia kehilangan seorang temannya. Ngomongnya sih karena akibat serangan para monster. Namun kenyataannya dia cuma kecelakaan gitu. Namun gue nggak tahu yang pasti, yang benar yang mana. Apakah kecelakaan kah atau penyebabnya tuh karena serangan para monster yang disebut Bugster. Nah, selain di situ juga, di sini ada karakter yakni Ainis Kagami Hiro, Pak Direktur. Sayangnya kalau nggak salah nggak disebutin juga sih namanya. Namun di sini dia memberikan porsi komedi tersendiri gitu. Komedi tersendiri cukup enak banget dilihatnya. Namun ya saat dia berhadapan dengan Asuna, wibawanya hilang, tegasnya itu hilang. Lalu setelah itu ada juga si pemilik si Genmo Corp, seorang pemilik perusahaan Genmo Corp, namanya itu Dan Kuroto. Dan di luar dugaan si Dan Kuroto ini adalah tokoh jahat, yakni Kamen Rider X-Aid hitam, atau mungkin menurut gua disebut Dark X-Aid. Nah, di sini di episode selanjutnya, yakni episode 11, berdasarkan prediksiku, yakni dia bakalan terbongkar identitasnya. Dan kenapa dia yang menciptakan Gamer Driver dan Gasha malah menyerang balik para penggunanya dan menghalangi jalan mereka untuk membasmi ke para bugster jikalau dia itu tokoh jahat gitu. Itu sama saja bunuh diri. Nah selain itu juga ada tokoh yang sangat dirahasiakan, yakni sampai sekarang gue nggak tahu banget namanya siapa, tapi dia kayaknya sama juga kayak Emu, yakni suka main game, dan gue nggak tahu banget tentang dia. Mungkin di episode-episode yang akan datang, tepatnya 20-an ke sana, dia bakalan menyebut siapa namanya sendiri. Lalu setelah itu di sini ada tokoh baru, bukan tokoh baru, tokoh lama, namanya Glackhead. Namun para orang-orang Jepang menyebutnya dengan Glapeito. Nah di sini tokohnya udah musnah, dia udah mati, udah wafat, udah mati dia. Udah mati ya. Udah mati sih. Lalu di sini ada banyak banget sih. Pemain-pemainnya. Terus bakalan banyak banget level Kamen Rider X-Aid. Dan berdasarkan rumor yang beredar, bukan rumor sih, lebih tepatnya spoiler yang udah tersebar, Kamen Rider X-Aid bakalan level 99. Wow, ini sumpah gak kebayang banget. Level 5, dia udah bilang die 5 kali. Die, and sin. Coba bayangin level 99. Itu ngomong die-nya aja pas udah 99 kali. Hebat banget. Dan sedangkan Kamen Rider teman-temannya, ketiga rider ini, mitos ya emang banyak banget level sih, tapi yang udah dapetin, tapi berdasarkan info yang aku dapat, ini udah ada level 50-nya. Gak tahu bakalan kayak Kamen Rider X-Aid 99 atau enggak. Terus di sini bakalan banyak kejutan di sini, dimulai dari profil para pemain, seputar misteri mereka, kehidupan mereka, terus konflik antar Kamen Rider juga di sini yang sebelumnya sudah menjadi sebuah budaya gitu, bahwa
para pemain leader di sini sudah ada konflik sesamanya, lalu persaingan juga dan lain sebagainya. Ya, well, sejauh ini Kamen Rider X8 bisa menjadi film terbaik untukku, di mana ini bisa menjadi acungan jempol, boleh acungan jempol juga. Ya, sekian dari gua. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video gua karena bakalan ada video baru setiap minggunya. See you.